visi raja, jiwa pahlawan, dan hati hamba. Kita harus punya goal di dalam hidup atau tujuan atau visi. Kalau di dalam hidup ini tidak ada tujuan atau goal, itu seperti dua kesebelasan main bola, nggak ada gawang. Coba kalau main bola nggak ada gawang. Sikut-sikutan, jagal-jagalan, tendang, jatuh, tapi nggak ada goal. Demikian juga dalam hidup. Kita harus ada goal, harus ada tujuan, harus ada visi. Ayat yang pertama adalah Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bagus memang di bahasa Inggrisnya, karena ada visi di bahasa Inggris, yaitu where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Mau kemana kita pergi? Kalau nggak ada visi atau wahyu, maka rakyat jadi liar ke sana sini, nggak jelas mau kemana, nggak jelas tujuannya. Dan rindukanlah kita menerima visi raja, raja di atas segala raja, pencipta langit dan bumi. Supaya goal dalam hidup ini bukan hanya kita kejar yang goal kita pribadi, tapi goal daripada raja kita, raja di atas segala raja. Karena kita semua kan tadi lagunya aku anak raja, kamu anak raja ya. Jadi sebenarnya kita adalah princess dan prince, anak raja. Maka raja yang kita miliki, Tuhan kita itu Allah yang maha tahu masa depan, yang tahu yang terbaik untuk kita. Kadang-kadang anak juga minta nasihat kepada orang tua. Nanti mau jadi apa ya, jadi apa ya. Nah demikian juga kita mintalah nasihat kepada Bapa kita yang adalah Raja di atas segala raja. Ada yang masih muda tuh udah tahu, wah Tuhan mau kita begini. Ada yang udah tua baru tahu. Contohnya, kalau Bunda Maria masih umur belasan tahun, dia udah dapat visi dari raja. Yaitu engkau akan melahirkan seorang putra, namailah dia Yesus. Dan dia akan menjadi raja, kerajaannya tidak berkesudahan. Dia masih muda udah tahu visi raja. Tapi ada yang seperti Musa, 40 tahun dididik di istana Firaun, 40 tahun lagi dididik di padang gurun, yaitu menggembalakan ternak milik mertua. Rupanya dia tinggal di pondok mertua indah gitu ya. Bukan dombanya sendiri, 40 tahun dia menggembalakan. Ketika umur 80 dia pikir, kayaknya saya nggak akan dipakai Tuhan lagi, saya udah tua. Tapi ketika itu muncul Tuhan di semak belukar dan memberi visi kepada Musa, pergi, engkau menjadi pemimpin, akan membebaskan Israel dari Mesir. Udah gitu juga masih menolak, jangan saya nggak pandai bicara, suruh Harun aja, suruh siapalah, jangan saya. Sampai Tuhan tuh mesti negonya banyak banget sama Musa. Lempar tongkatmu, jadi ular, tangkap ekornya, jadi tongkat lagi. Berapa kali sampai Musa percaya. Kalau Bunda Maria hebat. Cuman sekali dibilang, kan dia tanya bagaimana mungkin aku belum bersuami. Tapi kata malaikat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langsung Bunda Maria berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Selama kita masih hidup, rindukan, Tuhan taruh visimu. Untuk apa aku hidup? Setiap kita ada rencana maksud Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Apa panggilanmu Tuhan?
Apa tujuanmu, apa goalmu di dalam hidupku yang hanya satu kali dan sementara ini. Dan Tuhan lebih rindu memberikan visinya daripada kita rindu untuk mengetahuinya. Jadi yang pertama adalah visi raja. Rindukanlah kita memiliki visi raja di dalam hidup kita. Mungkin saya mau sharing sedikit deh ya. Saya nih dari kecil nggak punya cita-cita. Jadi kalau mau ditanya orang mau jadi apa, teman saya mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi... Saya tuh nggak tahu ya, nggak ada cita-cita, nggak ada. Jadi hidup saya cuman mengikut arus saja gitu. Nah, kemudian saya mengikut arus, menemani teman saya, daftar di Institut Teknologi Bandung, dan saya akhirnya diterima gitu ya di Seni Rupa Institut Teknologi Bandung. Sekali daftar terima. Itu sih saya bilang anugerah Tuhan. Karena saya cuma nemenin teman saya ini. Dan ada persekutuan doa mahasiswa. Saya juga ikut-ikutan aja, ikut-ikutan. Puji Tuhan ada yang menginjili saya. Dosen etika waktu itu menginjili kami. Saya juga diinjili, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan bertumbuh biasa-biasa aja. Saya orangnya nggak pandai bicara, saya agak gagap, gugup, di meja makan nggak berani keluarin pendapat, pokoknya nggak pandai berbicara. Dan saya takut naik pesawat, takut terbang deh. Dan saya tuh cita-cita saya mau di kota Bandung seumur hidup saya. Udah cari, nanti kita sama-sama teman-teman, rumahnya daerah sini sama-sama. Udah seneng saya di Bandung. Kalau boleh seumur hidup saya di Bandung. Dan juga saya udah cari kuburan di Bandung. Nanti kalau saya mati, kuburannya ini. Pokoknya selama-lamanya saya mau di Bandung. Itulah visi saya. Tiba-tiba lagi siang hari bolong ini, ngobrol sama temen, ngobrolnya biasa-biasa aja juga, jadi nggak ngobrol yang rohani, ya lagi ngobrol biasa lah gitu. Tiba-tiba, mau saya buka mata, mau saya tutup mata, buka mata lagi, kayak ada film gitu. Kayak ada film. Tiba-tiba saya itu dibawa Tuhan di padang berumput hijau, terus saya kayak lagi ngomong ke orang-orang bule. Terus saya pindah lagi negara, saya naik onta gitu ya ke daerah-daerah padang pasir sana. Udah gitu saya ke Jepang. Pokoknya pindah-pindah gitu. Saya bilang sama teman saya, kamu diem aja ya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi, cuman saya mau cerita apa yang saya lagi alami. Jadi saya sambil ngobrol, teman saya sampai nggak bengong gitu ya. Kamu kenapa? Nggak tahu, saya bilang. Tapi saya nggak mau. Gitu kan. Saya nggak mau keluar dari kota Bandung. Pagi harinya Tuhan kasih ayat bahwa saya akan pergi kepada bangsa-bangsa. Saya tetap nggak mau juga. Tapi memang kalau goal dari Tuhan untuk hidup kita mau nolak juga dikejar terus. Dikasih ayat ini, ayat 1,5 tahun saya nolak. Saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau. Akhirnya saya ingat ada satu retreat di Biara Karmel di Lembang. Pewartanya berkata, dari generasi ke generasi, Tuhan mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia, yang mau pergi bagi Dia, yang mau diutus bagi Dia. Dan barang siapa yang berkata, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Bangkit berdiri, serahkan hidup bagi Tuhan. Waduh, saya nggak mau gitu ya. Tiba-tiba dia bilang gini, saya merasakan ada yang sudah disuruh Tuhan sesuatu, tapi dia tidak mau katanya. Aduh, dalam hati saya. Dan dia menolak. Kalau engkau bergumul, masuklah ke Taman Getsemani. Sama seperti Yesus ketika bergumul. Dan Yesus berkata, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. 3 kali.
Tapi akhirnya Yesus berkata, "Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah." Saya udah gemeteran tuh, bener-bener kayak Tuhan berkali-kali bicara, saya menolak. Tuhan beri visinya bagi saya untuk saya menjadi pewarta keliling. Bayangin orang gagap, gugup, minder, takut naik pesawat, nggak mau keluar kota Bandung, dikasih visi jadi pewarta Injil keliling. Tapi akhirnya saya nggak tahan, dan waktu itu kita ditantang tuh, kalau yang mau kan sedikit retreat, sedikit orangnya. Kalau yang mau berdiri di tempat, nggak usah kasih mati lampu, bilang sama teman-teman kamu, karena Yesus juga memanggil murid-muridnya di dalam terang, bukan dalam gelap. Aduh, saya lebih gemeter lagi ya. Dan kalau mau, engkau berdiri dan berkata, "Yesus, engkaulah Rajaku. Aku persembahkan hidupku bagimu. Aku mau pergi kemanapun kau utus. Aku mau melakukan apapun yang engkau suruh. Kuserahkan hidupku bagimu." Waduh, saya berdiri gemetar sambil menangis. Saya mengabaikan visi diri saya sendiri, dan saya menerima visi dari Tuhan, visi dari Raja segala raja. Dan benar, jadi setelah saya tamat dari seni rupa ITB, ada yang sponsori saya sekolah di Inggris, di London. Di sana juga Tuhan, memang bukan kita yang duluan memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih setiap kita dan mengutus kita untuk pergi berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita ada panggilan. Setiap kita diutus Tuhan di berbagai bidang pelayanan kita. Dan tiba-tiba di Inggris itu, saya dipilih menjadi ketua Persekutuan Kristen Inggris. Indonesia di Inggris. Karena waktu itu dubesnya Katolik. Jadi dia bilang, "Saya support apapun kegiatanmu, besmu kamu minta apa, saya support." Maka kita suka pergi kemana-kemana. Satu ketika kita ke Manchester, satu bus. Kita ada ibadah di Padang, ada orang-orang bule di sana, dan ada orang bule juga ikut kami. Waktu itu saya sharing. Waktu saya sharing, itu benar-benar yang dulu saya lihat di Bandung, itu jadi kenyataan. Jadi kayak deja vu gitu ya. Apa yang saya lihat di dalam vision dari Tuhan itu, gak harus semua orang dapat penglihatan, gak harus. Tapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang Tuhan beri penglihatan pada saya, itu satu persatu menjadi kenyataan. Dan akhirnya bayangkan, orang yang dulu teman-teman saya pikir saya bisu. Kalau di PD saya diam aja, sharing, gak pernah ngomong, kayak orang bisu deh. Waktu orang tahu saya sekarang menjadi pewarta, mereka yang kenal saya dulu sampai speechless gitu. Dan saya bisa bersaksi, ini adalah panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Jadi saya belajar mengabaikan visi saya sendiri, dan saya rindu visi daripada Raja dari segala raja. Dan ada visi yang jangka pendek, ada visi yang jangka panjang. Tapi biarlah apapun yang ditugaskan Tuhan. Nggak semua jadi pewarta. Tapi kalau jadi pewarta, ya kita maju. Dan juga ada yang dipanggil jadi businessman, businesswoman, perawat, dokter, insinyur, kontraktor, apalah panggilan Tuhan. Tapi rindukanlah visi Raja di atas segala raja. Kita bisa rasakan dan kita bisa melangkah untuk menggenapinya bagi kemuliaan Tuhan. Rindukanlah visi Raja yang pertama. Yang kedua, jiwa pahlawan. Dalam jiwa pahlawan itu ada berani. Ya, waktu semua orang gak berani lawan Goliat, Daud berkata, "Aku maju, aku akan berperang melawan Goliat." Saya juga merasakan dulu ya, walaupun saya lihat teman-teman kapasitasnya hebat-hebat ya.
Tapi yang saya lihat, saya ada memiliki keberanian, yaitu kalau orang nggak ada yang mau, disuruh, diutus, kerjaannya susah, nggak ada yang mau. Karena saya rindu melayani Tuhan. Dari dulu saya cuma jadi usher melulu kan, karena nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ada yang suruh ini, suruh itu, kalau nggak ada yang mau, maka saya bilang, udah deh, saya aja yang kerjain. Saya aja yang kerjain, walaupun nggak bisa, tapi saya mau deh, kalau nggak ada yang mau, saya aja yang kerjain. Jadi kita perlu keberanian. Kita perlu jiwa pahlawan. Bayangin, Daud yang nggak pernah jadi tentara, ketika nggak ada yang berani maju, dia bilang, saya aja yang maju. Saya yang maju. Mother Teresa juga berkata, biarlah semua pekerjaan yang paling susah, yang orang tidak mau, biar saya yang kerjakan. Jadi mesti ada keberanian. Bunda Maria juga luar biasa berani. Berani. Dia kan bisa diputusin sama Yusuf. Dia mengalami satu yang masa depan yang gak jelas. Mana pernah ada orang hamil oleh Roh Kudus. Bisa dirajam dengan batu sampai mati. Tapi Bunda Maria itu, dia memiliki keberanian. Jiwa pahlawan yang kedua adalah rela berkorban. Itu Ester 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Waktu zaman Ester, orang tuh kalau nggak dipanggil raja, nggak boleh muncul mendadak di depan raja. Itu bisa dibunuh, dihukum mati. Bisa dibunuh, dihukum mati. Tapi karena bangsa Yahudi akan dibunuh semua, dan Ester adalah orang Yahudi, maka dia suruh semua puasa, dan dia akan membela bangsanya, menghadap raja, sekalipun resikonya mati. Jadi Ester punya jiwa pahlawan. Dia berkata, itu melawan undang-undang. Masuk menghadap raja berlawanan dengan undang-undang. Tapi kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa. Jiwa pahlawan yang pertama berani, yang kedua rela berkorban. Berkorban nyawa. Kita kadang-kadang juga mesti rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta. Kita rela berkorban. Itu adalah jiwa pahlawan. Dan jiwa pahlawan yang ketiga, pantang mundur. Ibrani 10, 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Pantang mundur. Kalau zaman dulu, itu baju zirah tuh di depan aja. Di depan, di belakang nggak ada pengaman. Jadi kalau dia berbalik dan mau lari mundur, titik kelemahan di punggung itu bisa dipanah dan mati. Maka apapun yang terjadi, contoh Bunda Maria, katanya anaknya akan jadi raja dan semua berlawanan, tapi Bunda Maria pantang mundur, punya jiwa pahlawan. Daud juga punya jiwa pahlawan, dia pantang mundur melawan Goliat. Maka jiwa pahlawan banyak sebenarnya, tapi kita bahas 3 saja. Berani, rela berkorban, pantang mundur. Hati hamba. Visi raja, jiwa pahlawan, hati hamba. Soalnya biar dapat visi yang bagus-bagus, tapi nggak berani melaksanakan, tidak berani menyatakan, tidak berani bertindak,
nggak jadi apa-apa. Maka mesti ada tindakan jiwa pahlawan, berani. Hati hamba. Yang saya lihat di Alkitab, hanya satu orang yang berani bilang, aku ini hamba Tuhan. Yang saya lihat kalau Musa atau Petrus atau yang lain, itu orang lain bilang, oh dia hamba Tuhan, itu Elia hamba Tuhan. Tapi yang berani bilang hamba Tuhan itu cuma Bunda Maria. Dan hamba zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Kalau hamba Tuhan sekarang kan keren, suka tempat duduknya kasih depan, suka dikasih fasilitas. Tapi zamannya Bunda Maria, artinya hamba Tuhan tuh beda sekali. Saya lihat di kamus bahasa Indonesia, hamba artinya budak belian. Tidak punya hak apa-apa, tidak punya hak suara, hak apa-apa tidak punya. Benar-benar budak belian. Nah, Bunda Maria berani berkata, aku budak beliannya Tuhan. Aku hamba Tuhan. Dan Bunda Maria nggak cuman di mulut dia bilang hamba. Ada zaman sekarang kan bilang hamba Tuhan, tapi kelakuannya tuh kayak tuan besar, nyonya besar, nggak kayak hamba. Walaupun gelarnya hamba Tuhan. Tapi Bunda Maria nggak. Hamba Tuhan itu ada berapa poin kita akan lihat. Poin pertama, kelakuan Bunda Maria sebagai hamba Tuhan, pertama adalah taat tanpa banyak berbantah-bantahan walaupun mustahil. Jadi dia nggak disuruh ini nggak bisa, ini nggak ada waktunya, belum waktunya, ini nanti kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Berbelat-belit. Ada orang yang kalau disuruh untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dia kayak bajai mogok, mesti didorong. Bunda Maria tahu dia hamba Tuhan, budak belian Tuhan. Jadi kalau Tuhannya perintah, ya siap. Nggak tawar-menawar, nggak tarsok, entar besok. Langsung, aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Langsung enggak. Jadi kalau hamba Tuhan itu, kalau disuruh Tuhan, enggak tawar-menawar. Langsung siap. Enggak berbantah-bantahan. Sekalipun enggak masuk akal. Semua hamba Tuhan yang di kitab suci disuruh tuh enggak masuk akal semua. Suruh laut merah, suruh jalan di atas air, suruh tidur di gua yang singanya lapar semua, suruh melawan Goliat cuma dengan batu kali. Supaya apa? Supaya kelihatan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang gak bisa dibuat dengan kekuatan sendiri. Hanya bersama-sama dengan Tuhan. Biasanya visi dari Tuhan itu melebihi kapasitas kita. Melebihi budget kita. Mustahil kayaknya. Supaya apa? Supaya kalau jadi kita berani masuk dan penyertaan Tuhan ada, kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Maka hati hamba yang dinyatakan di dalam perbuatan oleh Bunda Maria, pertama, taat tanpa banyak berbantah-bantahan walaupun mustahil. Hati hamba yang kedua, terlihat Bunda Maria rendah hati, tidak sensitif, dan tidak gampang tersinggung. Kita akan lihat ya ayatnya. Kisah Para Rasul 1, 13 dan 14. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Jadi biasanya kan kalau kata sambutan atau yang ditulis, itu biasanya terhormat dulu. Misalnya yang mulia siapa gitu, baru berikutnya pokoknya yang paling terhormat pertama disebut. Maka yang pertama disebut Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon
orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun sehati dalam doa bersama-sama. Jadi orang-orang penting udah disebut duluan. Dengan berapa perempuan? Ternyata ada perempuan-perempuan. Aduh, hampir kelupaan. Serta Maria, ibu Yesus. Dengan saudara-saudara Yesus. Jadi Maria, ibu Yesus, dibilang di belakang lagi. Bayangin, hampir nggak kesebut. Tapi Bunda Maria nggak tersinggung, nggak. Kalian lupa ya, saya kan bundanya Tuhan kalian yang bangkit pada hari ketiga, yang naik ke sorga. Saya tuh mamanya loh. Bunda Maria nggak gitu. Nggak gampang tersinggung, sangat rendah hati. Ketika disepelekan, ketika nggak dianggap, dilupakan, dianggap angin, biasa-biasa aja. Tetap rendah hati. Jadi, kalau yang suka cepat tersinggung, itu hatinya masih tinggi hati, belum rendah, makanya masih suka tersinggung. Kalau udah rendah hati, nggak berasa tuh disepelekan juga kayak Bunda Maria. Biasa-biasa aja, karena Bunda Maria tahu dia adalah hamba Tuhan. Kita akan lihat lagi 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Nggak boleh bertengkar, berdebat mana lebih hebat, mana lebih sakti, mana lebih teologinya lebih hebat, lebih canggih. Nggak usah berdebat. Jangan bertengkar. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar. Selanjutnya, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian, mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Selanjutnya kita akan lihat, jadi yang pertama, hati hamba itu seperti Bunda Maria, taat, kemudian rendah hati. Berapa kali sih presiden kita dihina? 100 kali ada nggak? Lebih 200 kali ada nggak kira-kira? Tiap hari, Bu. Tiap hari, bayangkan. Aduh, dihinanya ngeri-ngeri lagi ya. Ibunya dihina, istrinya dihina, anak-anaknya dihina, mantunya, cucunya. Setiap hari, gak tahu, setiap hari 100 kali barangkali. Dan juga kata-katanya ngeri banget ya. Tapi kita lihat kok dia gak tersinggung, gak baper, gak sensi. Dan ini rahasianya, dia bilang, kunci menghadapi kebencian dan penghinaan adalah rendahkan hati serendah-rendahnya. Bukan rendah diri. Beda loh rendah diri dan rendah hati. Tapi ini rendahkan hati serendah-rendahnya. Dan di sini dibilang penghinaan apabila kita hadapi dengan rasa sombong sedikit saja bisa membuat kita sakit. Jangan dilawan, biarkan saja. Maka lihat contoh luar biasa daripada presiden kita, rendah hati. Maka nggak gampang tersinggung. Dia melawan semua penghinaan, semua fitnah, kutuk, sumpah serapah itu dengan merendahkan hati serendah-rendahnya. Maka tidak berasa sakit. Luar biasa. Ini adalah satu contoh yang luar biasa. Dan dia tidak mau bertengkar, dia berusaha untuk mengadakan perdamaian. Yang ketiga kita lihat, jadi pertama taat, kedua rendah hati, yang ketiga adalah hamba Tuhan itu hanya melakukan yang diperintahkan tuannya. Jadi dia nggak buat semena-mena.
Maka presiden juga berkata kepada menteri-menterinya, saya ingat waktu itu, para menteri, jangan buat visi masing-masing, tapi kerjakan visi presiden. Jadi menteri-menteri yang sakar PDW mau buat semau-maunya sendiri, bukan visi presiden, itu langsung reshuffle atau nggak dipilih lagi. Walaupun hebat, tetapi mereka tidak boleh mengerjakan visi sendiri, mesti visi presiden. Maka sebagai hamba Tuhan, kita itu, contohnya Bunda Maria juga, hanya melakukan yang diperintahkan tuannya. Kita akan lihat ayatnya, Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Jadi, misalnya kita ada asisten rumah tangga, kita suruh ini, maka setelah selesai, dia tinggal tunggu tugas lainnya lagi, apalagi. Pernah ini kesaksian ya, waktu Sincia, itu kan cuaca ekstrim. Karena nggak jalan kapal, maka 2 kapal ini diikat jadi satu pakai jangkar, tali jangkar, kosong itu nggak ada orang. Karena memang nggak jalan, yang satu kapal semua pada tinggal di situ. Itu ada jangkarnya juga. Tiba-tiba pagi-pagi saya ditelepon, Bu, difoto. Yang 2 kapal itu, Bu, yang nggak ada orangnya itu kosong, jangkarnya putus, Bu. Ombaknya sangat kencang dan hanyut ke laut. Itu pegawai saya di sana di Ambon, emotikonnya udah air mata tercurah. Aduh Bu, gimana? Dikasih foto tempat parkir kapal itu kosong. Maka saya mesti menenangkan mereka. Saya bilang, kita berdoa aja. Begini siapa yang bisa tolong? Orang cuaca buruk, ombak. Siapa yang berani mau mencari kapal kami yang hanyut? Tidak ada orang itu. Kita berdoa. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, perusahaan ini milik-Mu Tuhan. Saya hanyalah pengelola atau saya hanyalah pegawai-Mu Tuhan untuk perusahaan ini. Berikan saya hikmat kebijaksanaan untuk mengelolanya. Maka saya mengalami kelegaan. Waktu saya serahkan perusahaan ini bukan milik saya. Perusahaan ini milik Tuhan. Maka karena waktu pertama saya masuk juga terasa Tuhan suruh dan ada damai sejahtera. Maka saya berjalan one day at a time. Hari demi hari saja. Ya, saya ini cuman pesuruhmu deh, hambamu. Apa yang kau suruh deh saya buat. Tiba-tiba keesokan harinya saya dapat kabar, Bu, itu mujizat, Bu. 2 kapal itu terdampar di satu pantai. Ditemukan, terdampar dua-duanya. Tadinya serangan iblis tua udah hanyut deh, tenggelam deh, udah ke mana, ke Australia barangkali tuh kapal, udah kemana lah, udah tenggelam lah gitu. Tapi ajaib Tuhan, itu terdampar di satu pantai dan akhirnya kita bisa tarik kembali. Jadi perusahaan, keluarga, pelayanan, apapun juga itu milik Tuhan. Kita hanyalah hamba Tuhan yang disuruh Tuhan untuk mengurus dan mengelolanya. Dan Dia akan menolong karena pencobaan itu nggak pernah melampaui kekuatan. Dan ketika kita dicobai, Allah setia dan adil. Dia berikan jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Semua masalah ada kadaluarsanya, expired date, nggak kekal, yang kekal cuma Tuhan saja. Dan ayat terakhir, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Maka Yesus berkata yang menjadi makanan untuk
keberadaannya adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya, dan yang paling penting menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan gak pernah bekerja separuh jalan, 3/4 jalan, sampai tuntas. Maka seorang hamba jangan kerja separuh-separuh. Itu mesti sampai berhasil mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Biarlah kita kerjakan dengan penuh syukur, penuh sukacita, penuh kasih kepada Tuhan sampai selesai. Jangan berkata, kok saya lagi. Enggak. Kalau nggak ada yang mau, saya ada yang kerjain. Dan melakukan dengan penuh cinta kepada Tuhan sampai selesai kita kerjakan pekerjaannya. Maka sekali lagi rindukanlah kita punya visi raja, punya jiwa pahlawan, tapi hati hamba.